VOA This Morning. Halo pendengar VOA, selamat berakhir pekan. Waktu yang menyenangkan bagi kita semua ya. Bisa bersantai bersama keluarga atau teman dan orang-orang yang kita cintai. Sudah beberapa hari ini kami menikmati cuaca yang sejuk pada musim gugur ini. Pendengar, kami buka VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya Harris dan Trump sepakat akan pentingnya menyatukan Amerika Serikat. And loyalty to our conscience and to our God. We had everybody and it was beautiful. Masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung Lewotobi, laki-laki akan diungsikan. Sedang menentukan tempat yang tepat untuk dilakukan relokasi. Pendengar, jangan lupa Anda bisa mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Nur Hadi Sucahyo. Presiden Joe Biden meyakinkan rakyat Amerika bahwa timnya akan bekerja sama dengan tim Presiden terpilih Donald Trump dalam masa transisi yang akan datang. Hal ini disampaikannya dalam pidato di Rose Garden, Gedung Putih hari Kamis, 7 November, 2 hari setelah calon Presiden Partai Demokrat Kamala Harris kalah dalam pemilu presiden pekan ini. I also hope we can lay to rest the question about the integrity of the American electoral system. It is honest. Kemarin saya telah berbicara dengan Presiden terpilih Trump untuk menyampaikan ucapan selamat atas kemenangannya dan memastikan kepadanya bahwa saya telah memerintahkan seluruh staf pemerintahan untuk bekerja sama dengan timnya guna memastikan transisi kekuasaan yang damai dan teratur. Dalam pidato yang disiarkan seluruh stasiun televisi nasional itu, Biden kembali menggarisbawahi pentingnya integritas pemilu. Yesterday, I spoke with President-elect Trump. Congratulate him on his victory. And I assured him. Saya juga berharap kita dapat menyudahi pertanyaan tentang integritas sistem pemilu Amerika. Sistem pemilu ini jujur, adil, transparan, dan dapat dipercaya, menang atau kalah. Lebih jauh, Biden mengajak seluruh warga Amerika untuk menerima hasil pemilu dengan legowo dan menurunkan suhu politik. Secara khusus, Presiden Joe Biden memuji mitranya Wakil Presiden Kamala Harris yang menggantikannya menjadi calon Presiden Partai Demokrat. Irlandia bermaksud bergabung dengan Afrika Selatan untuk melawan Israel di Mahkamah Internasional sebelum akhir tahun ini. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Irlandia pada Kamis. Perdana Menteri Irlandia, Michael Martin, menyampaikan pernyataan ini setelah Parlemen Irlandia meloloskan mosi tidak mengikat yang menyetujui bahwa genosida sedang dilakukan Israel di Gaza di depan mata kita. Afrika Selatan pada Desember lalu mengajukan gugatan hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional dengan alasan bahwa perang di Gaza telah melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948, sebuah tuduhan yang ditolak keras oleh Israel. Sejumlah negara telah menambahkan bobot pada proses hukum tersebut, termasuk Spanyol, Bolivia, Kolombia, Meksiko, Turki, Chili, dan Libya. Irlandia telah menyatakan pihaknya akan mengajukan keikutsertaannya ke pengadilan setelah Afrika Selatan memasukkan dokumen yang mendukung klaim tersebut Senin lalu. Malaysia mengatakan pada Jumat bahwa 6 anggota pasukan penjaga perdamaiannya yang bertugas di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terluka dalam sebuah ledakan di Lebanon. Kementerian Pertahanan Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan sesaat setelah tengah malam bahwa ledakan itu terjadi pada Kamis di dekat Stadion Saida, tetapi tidak memberikan rincian tentang penyebab ledakan. PBB mengatakan bahwa 5 pasukan penjaga perdamaian Malaysia termasuk di antara mereka yang terluka dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan pada Kamis dalam sebuah serangan yang juga menewaskan 3 warga sipil. Israel melancarkan serangkaian serangan setelah Hizbullah Lebanon mengatakan pihaknya melakukan serangan rudal yang menarget pangkalan militer
di dekat Bandara Internasional Ben Gurion, Israel pada Rabu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis mengatakan jika Eropa menawarkan konsesi kepada Kremlin untuk menghentikan invasinya ke Ukraina, hal itu tidak bisa diterima. Berbicara di hadapan para pemimpin Eropa dalam sebuah pertemuan di Hungaria, Zelensky mengecam pihak-pihak yang mendesaknya untuk tunduk pada sejumlah tuntutan keras Presiden Vladimir Putin, serta mendesak Eropa dan Amerika Serikat untuk tidak melonggarkan hubungan setelah terpilihnya Donald Trump. Ada banyak pembicaraan mengenai perlunya mengalah pada Putin, mundur, membuat konsesi. Hal ini tidak dapat diterima Ukraina dan tidak dapat diterima seluruh Eropa, kata Zelensky. Dia menuduh beberapa pemimpin Eropa tanpa menyebut nama dengan tegas mendorong Ukraina untuk mengajukan konsesi kepada Putin, sesuatu yang menurut Kiev hanya akan membuat pemimpin Kremlin itu semakin berani dan mendorong agresi lebih lanjut. Konferensi tingkat tinggi tersebut diselenggarakan oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban yang telah berulang kali mengecam dukungan miliaran dolar dari Barat untuk Kiev. Zelensky juga mendesak Eropa dan Amerika Serikat untuk mempertahankan hubungan kuat mereka setelah kemenangan Trump dalam pemilu pekan ini. Trump telah berulang kali mengkritik bantuan Amerika Serikat dan Ukraina dan menyatakan dapat mengakhiri perang dalam beberapa jam setelah menjabat. Pendengar, Amerika Serikat bersiap untuk peralihan kekuasaan setelah Presiden Joe Biden memberikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih Donald Trump untuk kemenangannya dan pengakuan kekalahan dari Wakil Presiden Kamala Harris. Tim VOA melaporkannya. Wakil Presiden Kamala Harris mengakui kekalahannya dari Presiden terpilih Donald Trump pada Rabu 6 November sore di Universitas Howard, alma maternya yang juga menjadi lokasi nonton bersama hasil pemilu tahun ini. 2.000 pendukung Harris tidak beranjak hingga lepas tengah malam pada Selasa. Suasana di kalangan pendukung terasa makin suram ketika semakin banyak negara bagian yang menetapkan kemenangan Trump. Ketika mereka melihat Harris menyampaikan pidato kekalahannya pada Rabu, banyak yang terlihat emosional. Salah satunya Catherine Gaultier. Saya terbangun dan menangis. Saya meninggalkan tempat ini semalam sambil menangis. Tetapi sekarang saya merasa penuh semangat. Saya merasa sudah pulih. Ini memang jalan panjang ke depan. Tetapi saya yakin ini bukan akhir dari segalanya. She gave us a little bit of hope to continue to work, on yourself, on your community. Begitu pula dengan Jonathan Burton yang mengatakan Harris memberi kita sedikit harapan yang menyala, terus berkiprah untuk diri sendiri, untuk komunitas kita, dan untuk berfokus. Dan saya senang dengan kenyataan bahwa dia mengakhiri semua dengan pesan itu. Tidak ketinggalan Dita Bargava yang juga pendukung setia Harris. Masyarakat sudah memberikan pilihan, kita harus menghormati itu. Ini adalah demokrasi dan kita harus terus berjuang. Tidak seperti Trump, Harris telah berkomitmen beberapa pekan lalu untuk menghormati hasil pemilu. Dia mengatakan itu adalah pondasi utama dari demokrasi Amerika. We owe loyalty not to a president or a party. Kita berhutang kesetiaan tidak kepada presiden atau partai, tetapi kepada konstitusi Amerika Serikat dan kesetiaan kepada hati nurani dan kepada Tuhan kita. Kesetiaan saya kepada ketiganya adalah alasan mengapa saya di sini untuk mengatakan, meskipun saya mengakui kekalahan dalam pemilu ini, saya tidak menghentikan perjuangan yang memicu kampanye ini. Gedung Putih mengatakan Presiden Joe Biden telah menelepon kedua calon presiden dan berpidato pada Kamis untuk mendiskusikan hasil pemilu dan transisi kekuasaan. Tim kampanye Trump mengatakan Presiden terpilih memuji Harris untuk kekuatan, profesionalisme dan kegigihannya sepanjang kampanye, dan kedua pemimpin sepakat terkait pentingnya menyatukan kembali negara itu. Trump saat ini mendapatkan 292 suara elektoral dibanding Harris yang mendapat 224. Dia mendeklarasikan kemenangan pada Rabu dini hari dan berterima kasih pada pendukungnya. They came from all corners, union, non-union, African American. Mereka datang dari semua sudut, serikat yang bukan serikat, warga kulit hitam Amerika,
Hispanik, keturunan Asia, keturunan Arab, Muslim Amerika. Kita didukung semua orang dan itu begitu indah. Ini adalah penyatuan kembali yang bersejarah, ujar Trump. Nur Hadi Sucahyo untuk Patsy Widakuswara, VOA News, Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan ribuan warga yang tinggal dalam radius 7 km dari puncak gunung Lewotobi laki-laki akan diungsikan ke tempat yang baru. Reporter VOA Yohanes Lita melaporkan dari Poso, Sulawesi Tengah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyatakan setidaknya lebih dari 4.000 orang mengungsi pasca erupsi gunung api Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin 4 November dini hari yang lalu. Para pengungsi berada di 6 lokasi pengungsian yang berada di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Meskipun penanganan pengungsi dinilai relatif sudah lebih baik daripada hari pertama, tapi diakui Suharyanto, masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang secara bertahap dilengkapi di masing-masing lokasi pengungsian, seperti kebutuhan alat memasak, tempat tidur, toilet portable, dan kebutuhan air minum. Kita juga sudah punya solusi di samping mengirimkan melalui tangki-tangki, ada juga beberapa submersible yang semula memang tidak bisa beroperasi karena kekurangan jaringan listrik. Secara lambat laun ini akan bisa difungsikan kembali. Kata Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam konferensi pers update penanganan darurat pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di kanal YouTube BNPB Indonesia Kamis 7 November. Memperhatikan aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang masih terus terjadi hingga saat ini, diperkirakan masyarakat terdampak yang tinggal dalam radius 7 km dari puncak gunung akan berada di lokasi pengungsian dalam waktu yang cukup lama. Olehnya BNPB menurut Suharyanto sudah memulai langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mendata masyarakat yang tidak bisa kembali ke tempat asalnya karena dikhawatirkan akan menjadi korban apabila Gunung Lewotobi erupsi di masa mendatang. Jadi kami pastikan dalam radius aman 7 km ini betul-betul tidak ada aktivitas manusia di situ sehingga harus direlokasi. Ini sudah mulai dilaksanakan pendataan. Kemudian juga sedang menentukan tempat yang tepat untuk dilakukan relokasi. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Hadi Wijaya menjelaskan, hingga Kamis 7 November pagi, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih mengalami erupsi dengan ketinggian kolom erupsi mencapai 2.500 meter. Gunung laki-laki proses, jadi kami belum bisa menentukan seberapa lama posisi di paling parah. Kata Hadi Wijaya dalam kegiatan yang sama. Merujuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang pedoman mitigasi bencana gunung api, menjelaskan peringatan dini aktivitas vulkanik gunung api terdiri dari 4 tingkat yang disesuaikan dengan potensi bahaya yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Tingkat 4 atau awas adalah tingkat aktivitas gunung api yang berdasarkan hasil pengamatan visual dan atau instrumental teramati peningkatan kegiatan yang semakin nyata atau dapat berupa erupsi yang mengancam pemukiman di sekitar gunung api. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. Basuki Hadimulyono resmi dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Selasa lalu, Presiden memberinya target menyelesaikan pembangunan gedung lembaga negara lain yang cukup penting seperti legislatif dan yudikatif selesai dalam kurun waktu 4 tahun. Kepala Otorita IKN yang baru, Basuki Hadimulyono optimis bisa memenuhi target Presiden tersebut mengingat pembangunan masif di IKN pada era Presiden Jokowi. Kalau untuk ekosistem KIPP insya Allah ada, karena kan tinggal yudikatif dan legislatif, sehingga 3 kamar eksekutif, yudikatif, legislatif plus huniannya harus sudah siap, sehingga tahun 2028 beliau ingin mendeklar pindah semua. Basuki pun menepis isu pembangunan IKN melambat di era Prabowo. Basuki
Basuki menjelaskan dana yang sudah digelontorkan dari APBN untuk pembangunan IKN mencapai 86 triliun rupiah per Oktober 2024. Sedangkan investasi yang masuk mencapai 58 triliun rupiah. Ia menekankan nantinya investor akan diarahkan tidak hanya investasi di KIPP saja, namun juga ke wilayah lainnya yang Basuki klaim sudah ada yang berminat. Pengamat tata kota, Nirwono Yoga mempertanyakan apakah sosok Basuki Hadimulyono bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Pasalnya, dana yang telah digelontorkan APBN hampir mencapai 20% dari total kebutuhan anggaran mega proyek tersebut, yakni 466 triliun rupiah. Sehingga 80% sisanya harus dicari dari investor. Otorita IKN ujar dia tidak bisa berharap banyak pendanaan APBN, mengingat Prabowo memiliki prioritas lain seperti program makan siang bergizi. Artinya, badan otorita punya tugas berat mendatangkan 80% tadi, dan itu bukan kemampuannya Pak Bas. Ya kan pelaksana, pekerja pengguna infrastruktur, bukan pencari investor. Nah ini menjadi berat karena figur untuk mendapatkan investor itu siapa? Karena kalau asing, maka yang jadi barometer adalah dikenal oleh asing kan? Melihat kondisi tersebut, Nirwono memberi saran kepada pemerintah agar keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara tidak perlu terburu-buru untuk ditandatangani. Dengan begitu, ada kejelasan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan masih bisa dilakukan dari sana. Sementara itu, ekonom Bank Permata, Joshua Pardede menilai investasi di IKN masih cukup menarik di mata investor dengan penunjukan Basuki Hadimulyono yang memberikan kejelasan di mata publik bahwa pemerintahan Prabowo akan melanjutkan proyek ini. Ia menilai konsep Smart City atau kota pintar yang ditawarkan masih cukup menarik. Namun ia menekankan bahwa pemerintah harus segera melengkapi berbagai infrastruktur dasar dan konektivitas serta berbagai insentif untuk menarik minat investor. Ya memang kayak telur dan ayam lah ya. Jadi kalau kita lihat kalau semakin banyak nanti infrastruktur dasar yang bisa menarik minat investor, tentu saya pikir akan bisa menarik ROI dari investor, dan juga groundbreaking juga semakin banyak, dan juga harapannya tadi akan semakin banyak juga pengembangan IKN ke depannya. Karena kalau kita lihat dari sisi blueprint-nya, misalkan kalau kita lihat dari konsumsi semennya ya, ini kan memang masih akan meningkat itu by 2030. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.